Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas teman-teman mengenai petunjuk teknis penggunaan alat pelindung diri atau APD dalam menghadapi wabah COVID-19. File ini saya dapat dari teman di media sosial. Jadi ini filenya kita review bersama dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Jakarta, 6 April 2020. Baru beberapa hari dirilis dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini daftar isinya yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 serta daftar pustaka. Kita review satu persatu dulu. Penggunaan APD memerlukan 4 unsur yang harus dipatuhi. Pertama, tetapkan indikasi penggunaan dengan mempertimbangkan risiko terpapar. Dinamika transmisi, yaitu transmisi penularan COVID-19 ini adalah droplet dan kontak. Gaun, sarung tangan, masker bedah, penutup kepala, goggle, sepatu pelindung. Kemudian yang kedua, transmisi airborne. Bisa terjadi pada tindakan yang memicu terjadinya aerosol, gaun, sarung tangan, masker, penutup kepala, goggle, sepatu pelindung, dan face shield. Kemudian yang kedua, cara memakai dengan benar. Yang ketiga, cara melepas dengan benar. Lalu yang keempat, cara mengumpulkan atau disposal setelah dipakai. Oke, lanjut. Prinsip yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD antara lain: 1. Harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi, percikan, kontak langsung maupun tidak langsung. 2. Berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Yang ketiga, dapat dipakai secara fleksibel, reuse maupun disposable. Yang keempat, tidak menimbulkan bahaya tambahan. Kelima, tidak mudah rusak. Keenam, memenuhi ketentuan dari standar yang ada. 7. Pemeliharaan mudah. Dan terakhir 8, tidak membatasi gerak. Ini prinsip-prinsip dalam memakai atau memilih APD. Rekomendasi jenis alat pelindung diri menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: 1. Masker. Masker bedah, loss sampai dengan fitting dan mampu memblokir percikan dan tetesan partikel besar. Jadi direkomendasikan ya masker bedah ini, masker yang dijual bebas, masker yang ukurannya persegi panjang itu yang biasa dipakai. Yang kedua, masker yang lebih bagus lagi, masker N95. Harus disegel ketat di sekitar hidung dan mulut. Jadi pastinya ada kawat. Sama seperti masker bedah itu ada bagian kawatnya yang mampu membentuk hidung. Jadi dibengkokkan mengikuti lekukan hidung. Yang kedua, pelindung wajah, face shield. Itu bahannya plastik jernih, transparan, menutup wajah sampai dagu. Kemudian yang ketiga, pelindung mata atau goggle, harus menutupi erat area sekitar mata, bahan dari plastik. Nah, ini kacamata Google, teman-teman bisa membelinya. Kalau tidak dapat atau tidak ketemu beli kacamata Google ini karena keterbatasan dana atau sulit menemukan, beli saja kacamata renang. Penggantinya bagus juga. Kemudian yang keempat, apron, bahan plastik sekali pakai atau bahan plastik berkualitas tinggi yang dapat digunakan kembali, reusable. Kemudian 5, jubah atau gaun. Persyaratannya efektif barir, mampu mencegah penetrasi cairan, fungsi atau mobilitas. Ini fungsional ya ini. Nyaman, kemudian tidak mudah robek, pas pada badan tenaga kesehatan. Biocompatibility, flammability, odor dan quality maintenance. Nah, ini dia. Ini menurut persyaratan efektif barirnya. Menurut jenis penggunaannya itu 1. Gaun sekali pakai, reusable, bahan sintetik fibers, misalnya polypropylene atau polyester atau polyethylene. Yang kedua, gaun dipakai berulang, bahan 100% katun. Nah, ini kain katun. Atau 100% polyester.
atau kombinasi antara katun dan polyester. Dapat dipakai berulang maksimal sebanyak 50 kali dengan catatan tidak mengalami kerusakan. Nah, ini ada pada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1, gaun isolasi bedah area A, B, dan C merupakan area kritikal tingkat tinggi. Nah, yang kedua, gaun bedah area A dan B merupakan area kritikal tingkat tinggi. Nah, ini sumber CDC 2020. Keenam, sarung tangan. Sarung tangan yang ideal harus tahan robek, tahan bocor, biocompatibility, dan pas pada tangan pasien. Bahan latex, karet, kayak biasa yang bentuk bahan karet. Polyvinyl chloride, PVC, ini kayak plastik. Nitril, poliuretan. Nah, ini mirip-mirip semuanya, pada prinsipnya bahan-bahan yang sintetik. Yang kedua, penutup kepala. Nah, ini cap kepala. Bahan tahan cairan, tidak mudah robek, dan ukurannya pas di kepala. Dan yang terakhir 8. Jadi 8 APD-nya, sepatu pelindung. Harus menutup seluruh kaki, bahkan bisa sampai betis apabila gaun yang digunakan tidak mampu menutup sampai ke bawah. Bahan itu udah terbuat dari karet atau bahan tahan air, atau bisa dilapis dengan kain tahan air. Ini contohnya, salah satunya adalah sepatu boot. Nah, pindah kita ke COVID-nya. COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang berbeda dari penyakit virus Ebola yang ditularkan melalui cairan tubuh terinfeksi. Oleh karena terdapat perbedaan dalam hal transmisi, persyaratan APD untuk COVID-19 berbeda dari yang diperlukan untuk Ebola. Secara spesifik, coverall, kadang disebut dengan APD Ebola, tidak diperlukan saat mengelola pasien COVID-19. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease COVID-19 WHO. Ini diambil dikutip. Nah, jenis APD yang diperlukan pada kasus COVID-19 berdasarkan tempat layanan kesehatan, profesi, atau aktivitas petugas menurut WHO. Ini kita bisa melihat di lokasi, yaitu fasilitas rawat inap, IGD, dan penunjang. Ini fasilitas kesehatannya nih. Ruang perawatan pasien, IGD, kamar operasi, target petugas atau pasien, petugas kesehatan. Jenis aktivitas itu merawat secara langsung pasien COVID-19. Jenis APD, masker bedah menurut WHO, gaun atau gown, sarung tangan, pelindung mata, Google, dan atau pelindung wajah, face shield, pelindung kepala, sepatu pelindung. Nah, sementara yang bagian keduanya untuk fasilitas kesehatan jenis aktivitas, yaitu tindakan yang menghasilkan aerosol seperti intubasi trakea, ventilasi non-invasif, tracheostomi, resusitasi jantung baru, ventilasi manual sebelum intubasi, nebula, bronskopi, pengambilan swab, pengambilan gigi seperti scalar, ultrasonik, dan high speed in driven, pemeriksaan hidung dan tenggorokan, dan lain-lain pada pasien COVID-19. Jadi menggunakan masker yang lebih tingkat keamanannya lebih tinggi lagi. Masker N95, gaun, sarung tangan, pelindung mata, pelindung wajah, pelindung kepala, celemek, apron, dan sepatu pelindung. Ini potong tulisannya ini. Jadi ada perbedaan ini. Salah satunya di masker ini. Kemudian lagi selanjutnya, ruang perawatan pasien IGD, kamar operasi untuk cleaning service masuk ke dalam ruang pasien COVID-19. Dia harus masker bedah, gaun, sarung tangan tebal, pelindung mata, Google, pelindung kepala, sepatu pelindung. Kemudian lagi yang selanjutnya, area lain yang digunakan untuk transit pasien, misalnya koridor atau bangsal. Semua staf targetnya termasuk petugas kesehatan. Jadi jenis aktivitasnya, semua kegiatan di mana tidak terjadi kontak langsung dengan pasien COVID-19. Masker kain bisa digunakan. Kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah triase, petugas kesehatan. Jadi aktivitasnya screening awal dan tidak terjadi kontak langsung. Menjaga jarak dengan pasien minimal 1 meter menggunakan masker bedah. Jadi masker bedah digunakan. Nah, lanjut. Triase lagi. Pasien dengan gejala infeksi saluran napas. Semua jenis kegiatan dilakukan menjaga jarak dengan pasien minimal 1 meter menggunakan masker bedah.
Kemudian apabila pasien tanpa gejala infeksi saluran napas, semua jenis kegiatan itu dilakukan dengan masker kain atau menggunakan masker bedah jika diperlukan. Nah, ini khusus untuk kita teman-teman laboratorium. Nah, lokasinya laboratorium, target bukan analis lab. Jenis aktivitas itu mengerjakan sampel saluran napas. Masker N95 ini cetak tebal, berarti harus dan wajib. Gaun atau gown, sarung tangan, pelindung mata atau pelindung wajah, face shield, pelindung kepala, sepatu pelindung. Nah, ini APD standar yang digunakan dan harus pakai masker N95. Kemudian untuk CSSD, petugas di ruang dekontaminasi, petugas yang melakukan pencucian alat instrumen bedah kegiatannya. Jenis APD-nya apa? Pelindung kepala atau topi, gaun atau gown, sarung tangan panjang, pelindung mata, google atau pelindung wajah, face shield, pelindung kepala, celemek atau apron, sepatu pelindung. Nah, ini untuk yang CSSD. Sementara untuk laundry itu targetnya di ruang penerimaan linen infeksius dan mesin infeksius. Kerjaannya menangani linen infeksius. APD-nya pelindung kepala atau topi, gaun atau gown, sarung tangan panjang, pelindung mata atau google, pelindung wajah, face shield, pelindung kepala, kemudian celemek atau apron, sepatu pelindung. Nah, kemudian yang terakhir ini bagian administrasi. Bagian pendaftaran pelayan, petugas kasir itu memakai masker bedah, menjaga jarak dengan pasien 1 meter. Nah, ini lagi kita area administrasi, seluruh staf termasuk petugas kesehatan. Jadi kegiatannya tugas yang bersifat administratif dan tidak ada kontak langsung dengan pasien COVID-19. Ini bagian manajemen atau bagian admin yang tidak ada terkait dengan pasien. Itu pakai masker kain. Nah, ingat masker kain teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke fasilitas rawat jalan. Tadi sudah di rawat inap. Ruang konsultasi bagi petugas kesehatan, yaitu pemeriksaan fisik pada pasien dengan gejala infeksi saluran napas. Nah, ini di rawat jalan poliklinik nih. Jenis APD-nya masker bedah, gaun atau gown, sarung tangan, pelindung mata dan atau pelindung wajah, face shield, pelindung kepala, sepatu pelindung. Sementara satu lagi di ruang konsultasi itu petugas kesehatan yang melakukan kegiatan pemeriksaan fisik pada pasien tanpa gejala infeksi saluran napas tetapi melakukan pemeriksaan bronkoskopi, pengambilan swab, pemeriksaan gigi seperti scaler ultrasonik dan high speed eye driven, pemeriksaan hidung dan tenggorokan dan pemeriksaan mata. Jadi harus pakai masker N95 ini. Gaun atau gown, sarung tangan, pelindung mata dan atau pelindung wajah, face shield, kemudian pelindung kepala dan sepatu pelindung. Ini yang standar seperti biasa. Cuma masker dia harus pakai N95. Kemudian lagi ruang konsultasi pasien dengan gejala infeksi saluran napas, segala jenis kegiatan, mengenakan masker bedah dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sementara yang keduanya pasien tanpa gejala infeksi saluran napas, segala jenis kegiatan yaitu masker kain atau menggunakan masker bedah jika diperlukan, jaga jarak minimal 1 meter. Nah, ini sudah lumayan aman. Nah, untuk cleaning service-nya setelah dan di antara kegiatan konsultasi pasien dengan infeksi saluran napas oleh petugas kesehatan, yaitu apa? Masker bedah dia harus, jubah atau gaun, sarung tangan tebal, pelindung mata, google, pelindung kepala, sepatu pelindung. Nah, itu. Sekarang kita pindah ke ruang tunggu. Pasien dengan gejala infeksi saluran napas, itu segala jenis kegiatan. Kenakan masker bedah pada pasien. Segera pindahkan pasien ke ruang isolasi atau ke ruangan lain yang terpisah dengan pasien lainnya. Jika tidak memungkinkan, tempatkan pasien dengan jarak minimal 1 meter dengan pasien lainnya. Ini usaha untuk pencegahannya dan menggunakan masker si pasien tadi.
Kemudian ruang tunggu lagi pasien tanpa, ini tadi kan dengan gejala, ini tanpa gejala infeksi saluran napas. Segala jenis kegiatan, masker kain atau menggunakan masker bedah jika diperlukan. Area administrasi, seluruh staf termasuk petugas kesehatan, pekerja administratif, masker kain pakainya. Triase, petugas kesehatan, screening awal tanpa kontak dengan pasien. Jadi menggunakan APD, menggunakan masker bedah, jaga jarak dengan pasien minimal 1 meter. Nah ini cukup pakai masker saja dan jaga jarak. Pasien dengan gejala infeksi saluran napas, segala jenis kegiatan kenakan masker bedah. Jadi kalau pasien dengan gejala itu kan masker bedah pada pasiennya itu jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian pasien tanpa gejala infeksi saluran napas. Infeksi saluran napas ini semuanya kalau melihat ini segala jenis kegiatan. Masker kain atau menggunakan masker bedah jika diperlukan. Jadi masker kain bisa atau masker bedah. Nah ini fasilitas rawat jalan, triase untuk cleaning service, membersihkan ruangan isolasi. Pertama, masker bedah, gaun atau gown, sarung tangan tebal, pelindung mata, pelindung kepala, sepatu pelindung. Sementara untuk ambulan, petugas kesehatannya yaitu transport pasien curiga COVID-19 ke rumah sakit rujukan. Dia harus pakai apa? Masker bedah, gaun atau gown, sarung tangan, pelindung mata, pelindung kepala, sepatu pelindung. Ini untuk petugasnya. Sementara si sopir ambulan hanya bertugas sebagai sopir pada proses transportasi pasien curiga COVID-19 dan area sopir terpisah dengan area pasien. Jadi ada sekat di mobil ambulannya itu. Menjaga jarak minimal 1 meter, masker kain dia pakai. Kemudian dia lagi dari yang kedua membantu mengangkat pasien dengan suspek COVID-19 si sopirnya tadi itu. Memakai masker bedah, gaun atau gown, sarung tangan pelindung dan pelindung kaki. Nah ini. Nah terakhir lagi si ambulan. Ambulan ini bagi si sopir. Tidak ada kontak langsung dengan pasien curiga COVID-19 namun area sopir tidak terpisah dengan area pasien. Ini ambulannya nyatu, tidak ada sekat. Masker bedah si sopirnya harus pakai supirnya. Kemudian pasien dengan suspek COVID-19 dilakukan transport ke rumah sakit rujukan. Pasien menggunakan masker bedah, pasiennya ditutup dengan masker. Cleaning service, membersihkan setelah atau di antara kegiatan pemindahan pasien curiga COVID-19 ke rumah sakit rujukan. Sesudahnya itu, cleaning service harus memakai masker bedah, gaun atau gown, sarung tangan, pelindung mata, pelindung kepala, sepatu pelindung. Nah ini untuk si petugas cleaning service yang melakukan kebersihan. Kemudian lagi kita sudah pindah masalah tadi, kegiatan-kegiatan dan penggunaan APD-nya bagi tiap-tiap petugas. Rekomendasi alternatif penggunaan pada saat krisis APD. Ini kehabisan APD, ini APD-nya terus sedikit. Masker N95. Masker N95 yang sekali pakai, disposable, dapat dijadikan reusable dengan menggunakan pelindung wajah sampai dagu atau melapisinya. Masker bedah di luar masker N95. Masker N95 dapat dibuka dan dipasang kembali sebanyak 5 kali selama 8 jam. Jadi pasang dulu masker bedah, lalu tutup dengan pasang dulu masker N95, lalu pasang masker bedah. Jadi N95 di dalam, masker bedah di luar. Itu bisa dipakai sebanyak 5 kali selama 8 jam. Nah itu kira-kira seperti itu. Reusable dapat dilakukan kecuali setelah masker N95 ini digunakan untuk tindakan aerosol. Nah, kecuali ada tindakan aerosol. Nah, ini contohnya. Masker N95 ditutup dengan penutup wajah. Itu tidak terkena percikan. Atau si masker N95 tadi ditutup dengan masker bedah. Atau menggunakan elastrometric respirator. Nah ini aman, ada tambahan di mukanya. Ini contohnya pada penggunaan masker N95.
Goggles atau kacamata pelindung. Kacamata atau goggle dapat reuse, digunakan kembali setelah didesinfeksi atau disinfektan kecuali sudah rusak. Jadi si Google ini bisa dipakai kembali teman-teman. Tapi syaratnya harus didesinfeksi dengan desinfektan. Face mask atau masker wajah, ini penutup ini. Diperpanjang lama penggunaannya, digunakan bersama dengan pelindung wajah, face shield, kedap air yang menutup hingga ke bawah dagu. Ya, ini mirip-mirip kayak helm lah. Tapi bagian kaca helmnya ini, jadi dibuat mungkin dari suatu mika. Masker kain yang digunakan bersama dengan pelindung wajah, face shield, kedap air yang menutup hingga ke bawah dagu. Jadi ditarik sampai ke dagu. Nah, tutup kepala, ini capnya ini. Kita bisa melihat tutup kepala seperti tutup kepala bedah atau tutup kepala yang sejenis seperti topi ini. Kemudian sepatu pelindung, sepatu plastik tertutup dengan kaos kaki panjang. Sepatu cats tertutup dengan kaos kaki panjang. Ini bisa digunakan atau kalau ingin lebih aman lagi menggunakan sepatu boot. Wah, itu lebih mantap lagi. Jubah atau gaun itu gaun bedah yang tertutup belakang. Jadi jubahnya kalau seperti melihat ini yang warna biru ini ada karet pengencangnya di wilayah tangan, kemudian mengikatnya itu di belakang atau sampingnya ini. Di muka itu bebas dari kancing. Kemudian gaun panjang pasien yang dikenakan dengan manset atau jubah laboratorium. Keduanya harus dikombinasikan dengan apron panjang. Nah, ini harus pakai apron kalau pakai jubah seperti ini. Nah, coverall. Coverall ini yang paling mantap ini. WHO dan CDC sampai sini tidak merekomendasikan coverall. Nah, ini coverall ini kenapa? Namun apabila tersedia dapat digunakan. Coverall yang dapat terbuat dari polyester atau katon polyester yang menyediakan perlindungan 360 derajat karena didesain untuk menutup seluruh tubuh termasuk kepala, belakang, dan bawah kaki. Untuk coverall, jika menggunakan resleting di depan maka harus dilapisi dengan kain atau penutup yang dijahit. Jadi kayak sejenis tertutup lagi kainnya di mukanya itu, mungkin dengan perekat itu mukanya. Kalau tidak ada coverall ini, teman-teman bisa membeli jas hujan baju yang pakai celana. Nah, ini mirip-mirip dengan coverall ini. Ada topinya juga jas hujan. Jadi itu alternatif yang paling murah. Jas hujan itu ada dua jenis. Jas hujan yang memang dari plastik karet yang elastik, dengan yang satu kantongan plastik. Nah, teman-teman bisa memilihnya nanti. Sesuai dengan tipe, keperluan, dengan harganya. Pindah lagi, hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan APD. Menggunakan baju kerja, scrub suit. Yang kedua, melakukan kebersihan tangan sebelum dan sudah menggunakan APD. Jadi tangan inilah yang menjadi penularan. Jadi tangan ini dulu yang dibersihkan. Melakukan kebersihan tangan setiap melepas item APD. Jadi lepas, bersihkan, lepas, bersihkan. Kemudian mandi setelah selesai menggunakan APD. Nah, itu teman-teman. Ini pemasangan APD, kita lihat langkahnya. Ganti baju dengan baju kerja atau scrub suit. Kenakan sepatu pelindung. Pakai gaun atau jubah bersih. Kemudian masker bedah atau masker N95. Pasang goggles. Lalu pasang pelindung kepala, bila perlu menggunakan face shield. Pasang sarung tangan. Sarung tangan terakhir. Sementara untuk melepas APD, buka sarung tangan dulu. Ini yang pertama. Buka gaun atau jubah, lalu buka pelindung kepala dan face shield, buka goggle, buka pelindung sepatu atau sepatu pelindung boots, buka masker bedah N95, buka sarung tangan. Buka sarung tangan. Wah, ini. Nah, ini kira-kira seperti ini tahapan-tahapan atau urutan pemasangan APD dan pelepasan APD. Nah, lanjut lagi, manajemen penggunaan APD yang dapat digunakan kembali, reusable. Gaun reusable atau coverall atau apron.
Gaun reusable dan coverall dapat digunakan kembali setelah dilakukan pencucian dan disinfektan dengan cara pencucian gaun dilakukan pada suhu 57,2 derajat sampai dengan 71 derajat selama minimal 25 menit. Desinfektan yang digunakan adalah klorin dengan konsentrasi 1:99. Lalu masker N95. Masker N95 digunakan kembali setelah dilepaskan dengan cara disimpan di kantong kertas berlabel nama petugas. Masker N95 saat dilepaskan tidak boleh disentuh bagian dalamnya dengan tangan atau untuk menghindari kontaminasi. Nah, ini masker N95 dan gaun. Sekarang kita pindah ke pelindung mata, pelindung wajah. Pelindung mata antara lain Google, kacamata renang. Nah, ini dan pelindung wajah. Face shield dapat digunakan kembali setelah dilakukan pencucian dan disinfektan oleh petugas yang telah menggunakan sarung tangan dengan cara bagian dalam pelindung wajah dan face shield dibersihkan dengan menggunakan kain bersih yang sudah dicelupkan ke deterjen. Nah, ini. Lalu bagian luar pelindung wajah dan face shield dibersihkan dengan menggunakan kain bersih yang sudah dicelupkan ke desinfektan klorin, air bersih atau alkohol untuk melepaskan residu. Nah, nanti setelah itu dibersihkan dengan air bersih. Yang kedua, yang selanjutnya mengeringkan Google dan face shield dengan cara dijemur atau dilap bersih. Ini jemur nanti. Apalagi kalau gedungnya ada pencahayaan matahari, nah, itu lebih enak. Misalnya gedungnya tadi tidak bertingkat, yang ada kalau bertingkat itu kalau ada di pinggirnya ya bisa dijemur. Sepatu pelindung kaki antara lain boots. Nah, boots itu yang biasa sudah yang dipakai orang untuk menebas rumput, di tempat-tempat sawah misalnya. Nah, itu sepatu boot. Nah, itu sepatu karet dan sepatu kets dapat digunakan kembali setelah dilakukan pencucian dan desinfektan oleh petugas yang telah menggunakan sarung tangan dengan cara pertama mencuci sepatu pelindung kaki dengan menggunakan deterjen pada suhu 20-30 derajat Celcius. Yang kedua, menggunakan desinfektan klorin setelah dibilas dengan menggunakan air bersih. Yang ketiga, mengeringkan sepatu pelindung dengan cara dijemur. Nah, dijemur sudah setelah didesinfektan. Nah, itu saja mengenai alat pelindung diri, mulai dari standarnya hingga cara-caranya melakukan pemasangan, kemudian bagi petugas apa saja, kegiatan apa saja. Dalam hal ini untuk upaya menghindari atau menjaga keselamatan petugas dan pasien terhadap penularan COVID-19. Nah, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat review kita mengenai APD yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit, semoga bermanfaat. Dan mari kita bersama-sama menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.